Faslun fi arkanis salati 'alal mayyiti wa ma yata'allaqu bih. Di dalam menjelaskan rukun-rukun salat jenazah, rukun salat atas mayit, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa yang berhubungan dengannya. Arkanu sholatul mayyiti, bermula berbagai rukun-rukun salat mayit. Sab'atun, itu ada 7. Sab'atun, itu ada 7. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat, ka ghairiha, sebagaimana salat-salat yang lainnya. Usolli, kalau mayat laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala, atau imaman lillahi ta'ala. Kalau mayatnya laki-laki, kalau mayat perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayah ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Niat itu kalau ditalafuzkan, ya, niat itu ketika takbir yang pertama baca niatnya. Asani, bagaimana kalau kalau sholat gaib, gimana niatnya? Usolli al gaib, al maitil gaib. Hah? Namaitul gaib. Usolli ala man shalla alaihi al-imam. Ya kita usolli ala man shalla alaihi imam ma'muman lillahi ta'ala. Usolli ala man shalla alaihi imam lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala. Begitu saja, karena ayatnya enggak ada. Dan awas, ini kadang orang ada salah kaprah nih, gagal paham. Dia ketinggalan sholat jenazah, ikut ke pemakaman beres, dia sholat jenazah di kuburan di situ. Sholat gaib katanya. Sholat gaibnya di atas kuburan. Hal hada sahih? Hal hadhihi sahih? Sahih am la? Sahih am la? Ulah. Ya kalau sholat gaib, yang namanya gaib, mayitnya kan nggak ada, ya nggak usah dikejar ke kuburan juga kali. Iya, di kuburan mah bukan makomnya sholat, talqin, doain, bukan sholat. Apalagi itu jadi ranah masuk hadis. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan sebagai masjid mereka. Kan begitu, salah paham. Kalau gaib ya sudah, sholat di masjid, di rumah kita, niatkan sholat gaib untuk sebulan dalam hati kita, ya. Nggak usah kejar ke kuburannya. Begitu. Sholat gaib di kuburan. As-sani, rukun yang kedua, arba'u takbiratin, 4 kali takbir. 4 kali takbir. As-salisu qira'atul Fatihah. Rukun yang ketiga, membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Ar-rabi'u, yang keempat, al-qiyamu lil qadiri, berdiri bagi yang mampu berdiri. Al-khamisu as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sependek-pendeknya begitu. Yang paling bagus shalawat Ibrahimiyah. As-sadisu, yang keenam, ad-du'a'u lil mayyiti, doa bagi mayit ba'da tsalitsati, setelah takbir yang ketiga. Sependek-pendeknya doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, jikalau mayitnya laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu sependek-pendeknya. As-sabi'u as-salam, yang ketujuh rukunnya adalah salam. Berarti doa setelah takbir yang keempat itu sunnah. Allahumma la tahrimna ajrahu la taftinna ba'da waghfir lana walahu, itu sunnah. Ya. Wa yusannu rafu yadayhi, dan sunnah mengangkat kedua tangan fit takbirati, di dalam 4 kali takbir. Sunnah angkat tangan dalam 4 kali takbir. Wal israru, dan israr, dan mengsirkan bacaan. Enggak ada yang jahar. Sholat jenazah tidak ada yang jahar, mau siang maupun malam. Wa ta'awudzu, dan ta'awudz dunal istiftahi,
tidak baca doa iftitah. Ya, nggak usah baca doa Allahu Akbar kabira. Walaupun ada pendapat ya minoritas yang mengatakan baca, tapi yang masyhur tidak baca doa iftitah. Jadi kalau sholat jenazah jangan pakai Allahu Akbar kabira ya, Bang Ayang ya. Langsung auzu aja. Kalau Bang Ayang suka jadi imam tuh ya. Imam. Nggak usah baca doa iftitah. Ta'awuz langsung Fatihah. Wa yushtaratu fiha syurutus sholati, dan disyaratkan di dalam sholat jenazah syurutus sholat, syarat-syarat sholat berlaku juga ya. Persyaratannya berlaku untuk aurat, suci, tempat, badan, pakaian ya, dan seterusnya daripada syarat-syarat sholat. Wa yusalli 'alal ghaibi, nah ini ada. Wa yusalli 'alal ghaibi, dan sholat atas mayit yang gaib, wal madfuni, dan yang sudah dimakamkan. Man kana min ahli fardhis salati, orang yang keberadaan orang tersebut termasuk kepada ahli fardunya sholat. Maksudnya orang yang diwajibkan sholat alaihi atas orang tersebut yaumal mauti, pada hari kematiannya. Yaumal mauti, pada hari kematiannya. Lihat di sini pada hari kematiannya, berarti berlakunya sholat gaib itu hanya pada hari kematiannya. Pada hari kematiannya. Begitu kira-kira ya. Berarti tidak ada qadanya. Ya, qada sholat gaib tidak ada. Jadi kalau pendapat ini ya, kalau disarankan bagaimana ya? Boleh nggak hari-hari berikutnya? Boleh ya? Tapi di sini mungkin sunnahnya barangkali ya. Sunnahnya dilakukan pada hari yang sama ketika mayat itu meninggal. Tapi fi ba'd riwayah pernah kan kita ketika banyak korban yang di Palestina, ya kan? Kita sering melaksanakan sholat gaib, dan itu bukan di hari yang sama ketika mereka meninggal. Dan itu dilakukan di mana-mana. Berarti kan boleh. Nah, tapi yang sangat dianjurkan adalah ketika di hari wafatnya si mayit. La an-nabi, la tidak berlaku untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk Nabi mah mau di mana saja, mau hari apa saja sholat gaib, karena kan beliau wafat hari Senin, dimakamkannya hari hari apa? Hari Rabu. Beliau wafat hari Senin, dimakamkannya hari Rabu. Karena terjadi perdebatan. Ahlul Makkah mengatakan Nabi lahir di Mekah, maka beliau harus dimakamkan di Mekah. Ahlul Madinah merasa berhak karena Nabi wafatnya di Madinah. Sehingga para sahabat ijma kala itu bahwasanya di mana Rasul wafat, di situlah beliau dimakamkan. Karena wafatnya di kamar Siti Aisyah, maka beliau dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah. Yang sekarang ini makam Nabi itu dahulunya kamarnya Siti Aisyah, tempat tidurnya Siti Aisyah bersama Nabi di situ. Makanya ketika Nabi wafat, Siti Aisyah ya bersebelahan dengan makam Nabi, tidurnya. Ketika ayahandanya wafat, Abu Bakar dimakamkan di sebelah Nabi. Siti Aisyah pun masih di situ. Namun tatkala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat dan dimakamkan di sebelah Abu Bakar, maka Siti Aisyah beliau tidak lagi masuk ke situ tanpa menggunakan penutup auratnya. Ketika Nabi wafat, beliau kata yang dimakamkan adalah suamiku, dia mahram. Ketika Abu Bakar wafat, yang dimakamkan adalah ayahandaku, dia mahramku. Namun ketika Umar yang meninggal, Siti Aisyah tidak pernah membuka auratnya. Kenapa? Ini pertanda bahwasanya Siti Aisyah meyakini bahwasanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar ini bisa melihat dari alam kuburnya. Ya, ya nggak? Ya. Berarti ada keterkaitan dong antara yang meninggal dan yang masih hidup dong. Kalau memang nggak ada keterkaitan, Siti Aisyah nggak bakalan menutupi auratnya. Nggak bakalan dong mengunjungi kuburan, tapi beliau tidak pernah membuka auratnya. Setelah Sayyidina Umar dimakamkan di samping ayahanda. Nah, ini pertanda bahwasanya Siti Aisyah meyakini bahwasanya walaupun sudah terpisah
alam barzah, tapi sejatinya beliau masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini beliau ini bahkan tidak diriwayat orang yang di masa itu ya, saya baca di pendapat ini bahwasanya kan tidak boleh menyolatkan di kuburan orang tersebut kecuali Nabi. Orang yang melakukan sholatnya di pemakaman Nabi itu sah-sah saja. Bahkan sampai hari ini orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi sejatinya sholatnya mereka itu di makamnya Rasulullah SAW. Makam Nabi, Raudhah, mimbar Nabi, Raudhah, makam Nabi. Ini masjid tuh belakangnya semua, sebelah mimbar Nabi, sebelah kanan sedikit. Nah ini tempat imam. Ini sebenarnya di depan makam, di depan jamaah itu ya makam Rasulullah SAW. Jadi bagaimana orang yang mengharamkan sholat di depan kuburan? Sedangkan Masjid Nabawi saja di dalamnya ada makam Rasulullah SAW. Mau dia nyalahin? Berani dia nyalahin? Keder ladang ya. Nanti bahas dalilnya lah di Al-Muqtatafat. Ini fikih panjangan ya. Wa aulan nasi, dan orang yang paling utama bisolati alaihi, untuk menyalatkan si mayit, asobatuhu, adalah keluarganya. Asob, yang paling utama untuk menyalatkan adalah keluarganya. Summa zawul arhami, kemudian sanak familinya. Zawul arham, sanak famili. Tuh, ini makanya ada istilah golongan yang atau kelompok yang pertama kali menyalatkan adalah keluarganya. Setelah itu baru orang-orang lain. Jadi yang pertama kali menyalatkan adalah keluarganya. Berikutnya adalah orang lain. Abdulnya begitu. Jadi sebelum orang lain menyalatkan, sejatinya keluarganya dulu sholat duluan. Iya. Bagusnya begitu. Baru orang lain. Tapi yang kita berlaku kadang gabung aja bareng-bareng gitu ya. Tapi nggak bahasa ini. Wala yughassalu syahidu, dan tidak dimandikan orang yang mati syahid. Wala yughassalu, ghassala dimajuhulkan, yughassalu dimajuhulkan, dan tidak dimandikan orang yang mati syahid. Syahid apa ini? Syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat tetap dimandikan. Kalau syahid dunia akhirat tidak dimandikan. Bahkan bajunya ketika beliau meninggal tidak usah diganti, dikubur dengan darah-darahnya. Karena itu yang akan jadi minyak misik nanti di akhiratnya, mengharumkan tubuhnya. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan atas syahid. Wa huwa, dan bermula asyahid, man mata fi qitalil kuffari bisababih. Man mata, orang yang wafat fi qitalil kuffari, di dalam memerangi orang-orang kafir, bisababihi, dengan sababnya kita. Wala alal siqti, dan tidak pula disolatkan, maksudnya tidak sholat, dimandikan dan disolatkan, ala siqti, bayi yang prematur, keguguran, bayi yang lahir dalam kondisi keguguran. Illa idza zaharat, kecuali bayi tersebut, ya, janin tersebut, apabila nampak amaratul hayati, tanda-tanda kehidupan. Kecuali bayi yang lahir ke dunia ada tanda-tanda kehidupan. Apa contohnya? Kal ikhtilaji, seperti bergerak-gerak tubuhnya. Walaupun nggak ada suaranya, tapi gerak-gerak tubuhnya berarti ada tanda kehidupan. Nah, berarti kalau begini hukumnya sama seperti orang dewasa. Dimandikan, disolatkan, dikafankan, dikuburkan. Tapi kalau lahirnya dalam kondisi tidak bernyawa atau sudah meninggal dalam perut, maka tidak perlu dimandikan dan disolatkan. Wa yughassalu, dan dimandikan, in balago, apabila mencapai arba'ata asyhurin, 4 bulan, karena sudah ada ruhnya.